Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Maulida dari kelas 9D akan memaparkan tentang bioteknologi modern. Bioteknologi modern merupakan metode biologi yang menggunakan prinsip rekayasa DNA. Selain prinsip mikrobiologi dan biokimia, metode ini dilakukan dengan cara memodifikasi gen-gen spesifik dan menyisipkannya pada organisme lain seperti mikroba, hewan, dan tumbuhan, dapat menghasilkan sifat baru pada organisme. Pada bioteknologi modern, manipulasi agen biologi dilakukan pada susunan gen dalam kromosom. Bioteknologi modern disebut juga dengan rekayasa genetika. Rekayasa genetika merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk menghasilkan organisme transgenik. Organisme transgenik merupakan organisme yang urutan informasi kromosomnya telah diubah sehingga memiliki keunggulan menjadi sifat yang diinginkan. Peralatan dan teknologi yang digunakan dalam bioteknologi modern lebih canggih dibandingkan dengan bioteknologi konvensional. Contoh aplikasi dari bioteknologi modern yaitu program bayi tabung, pembuatan organisme transgenik, dan cloning. Aplikasi bioteknologi secara konvensional dengan bidang pangan baik produksi makanan atau minuman banyak dilakukan dengan cara fermentasi. Sedangkan dalam bioteknologi modern dikenal dengan protein sel tunggal atau PST dan mikroprotein. 1. Fermentasi. Program fermentasi di mana oleh mikroorganisme. Mikroorganisme yang paling banyak berperan dalam proses fermentasi adalah bakteri, jamur atau kupang dan kamir, dan virus. Berikut merupakan contoh dari pemanfaatan mikroorganisme dalam fermentasi substrat. Substrat: jerami serbuk kayu. Mikroorganisme yang berperan: Agaricus bisporus, Lentinus aedes, Volvarilla, Volvacea. Hasil pangannya jamur. Kedelai, Rhizopappus sp. Hasil pangannya kecap. Kedelai, mikroorganisme yang berperan: Rhizopus oligosporus, Muncur sp. Hasil pangannya tempe. Substratnya ampas kacang tanah. Mikroorganisme yang berperan: Neurospora Cytopia. Hasil pangannya oncom. Kemudian substratnya susu. Mikroorganisme yang berperan: Penicillium sp. Hasil pangannya keju. 2. Protein sel tunggal. Sebagai sumber protein, organisme penghasil PST memiliki keunggulan, yaitu mempunyai kemampuan perkembangbiakan yang cepat dan relatif mudah. Beberapa contoh mikroorganisme yang digunakan sebagai PST yaitu Saccharomyces cerevisiae dan Candida utili. Digunakan dalam industri suplemen makanan ternak, sedangkan Spirulina sp. digunakan sebagai sumber makanan. Yang ketiga, mikroprotein. Mikroprotein merupakan bahan makanan atau sumber protein dan dihasilkan melalui proses fermentasi dari miselium, jamur Fusarium graminearum. 1. DNA rekombinan. DNA rekombinan diaplikasikan dalam bidang pertanian dan peternakan untuk mendapatkan bibit unggul. Proses DNA rekombinan pada tumbuhan menggunakan vektor Agrobacterium tumefaciens yang mempunyai plasmid Ti atau tumor inducin. Pertama, produk bioteknologi padi transgenik. Keterangannya, vektor Agrobacterium dapat digunakan pada tanaman padi sehingga menghasilkan padi yang unggul dan mampu mengekspresikan laktoferin yang berfungsi memberikan daya tahan terhadap serangan mikroorganisme patogen dan cuaca yang dingin. 2. Tembakau resisten terhadap virus. Tumbuhan tembakau yang tahan terhadap virus TMV atau tobacco mosaic virus. 3. Pengendalian hama dan penyakit tanaman.
Peran pestisida yang tidak ramah lingkungan dapat digantikan dengan mikroorganisme sebagai biokontrol seperti Beveria bassiana, Metarhizium anisoplea, dan Trichoderma harzianum. 4. Ikan salmon raksasa. Ikan salmon yang disisipi gen tambahan akan menghasilkan hormon pertumbuhan yang aktif pada masa embrio. Ikan salmon transgenik ini dapat memiliki berat 11 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan ikan salmon biasa. 5. Hormon bovin somatotropin atau BST. Gen somatotropin sapi ditransplantasikan pada plasmid Escherichia coli sehingga menghasilkan BST. BST yang ditambahkan pada makanan ternak dapat meningkatkan produksi daging dan susu ternak. 6. Buah tahan kebusukan. Buah akan tetap segar dalam waktu yang lama melalui rekayasa genetika, sehingga aktivitas gen penghasil etilin dapat dihambat. Etilen berfungsi sendiri untuk merangsang pematangan buah. Contoh tomat, Flav-Sarf. 2. Teknik kultur jaringan. Teknik kultur jaringan memanfaatkan tumbuhan yang memiliki sifat totipotensi. Totipotensi merupakan kemampuan untuk membentuk tubuh secara lengkap dengan akar, batang, dan daun. 1. Pembuatan insulin. Insulin dibutuhkan oleh pasien diabetes mellitus dalam jumlah yang besar. Umumnya insulin dapat dibuat melalui pengambilan insulin dari hewan, biasanya sapi atau babi. Namun, pada beberapa pasien masih banyak menunjukkan adanya gejala alergi. Melalui rekayasa genetika, insulin mampu diproduksi dalam jumlah banyak tanpa mengorbankan banyak hewan ternak. Insulin dapat diperoleh dengan makanan dengan angka kombinasi itu melakukan transplantasi gen yang menggoda insulin di dalam plasmid bakteri. Bakteri dengan gen gabungan ini dikembangbiakan. Bakteri yang telah dibiarkan dapat memproduksi insulin yang dibutuhkan. 2. Produksi vaksin. Teknologi DNA rekombinan juga dapat digunakan untuk membuat vaksin. Pada aplikasi ini, mikroorganisme digunakan untuk menghambat kemampuan mikroorganisme patogen penyebab penyakit. Mikroorganisme yang digunakan untuk membuat vaksin telah dilemahkan terlebih dahulu sehingga tidak berbahaya. Pembuatan vaksin diawali dengan mengekstraksi DNA pada mikroorganisme patogen. Contohnya pada virus herpes. Setelah DNA diekstrak, kemudian fragmen DNA yang mengkode penyakit atau antigen diisolasi. Bagian tersebut selanjutnya dititipkan pada plasmid virus herpes baru yang telah dirumahkan sebelumnya. Kemudian akan terbentuk jurus herpes varietas baru yang memiliki fragmen DNA virus herpes namun tidak berbahaya. Varietas surat ini kemudian diperbanyak sehingga menghasilkan vaksin. Di dalam vaksin yang terdapat antigen murni suatu penyakit, dan apabila vaksin disuntikan pada manusia, sistem kekebalan akan membuat senyawa kasih yang disebut antibodi untuk melawan antigen murni tersebut. 3. Antibodi monoklonal. Teknologi ini menggunakan prinsip fusi protoplasma. Kelinci atau tikus terlebih dahulu diinjeksi dengan antigen, kemudian limfanya atau tempat pembuatan sel darah putih diambil. Sel limfa ini kemudian difungsikan dengan sel mieloma atau sel kanker melalui elektrofusi. Elektrofusi merupakan fusi secara elektris dengan frekuensi tinggi yang menyebabkan sel-sel tertarik satu sama lain dan akhirnya bergabung atau fusi. Sel-sel yang melakukan fusi kemudian diseleksi untuk mengidentifikasi sel gabungan tersebut. Fungsi ini menghasilkan sel-sel yang dapat menghasilkan antibodi sekaligus dapat memperbanyak diri secara terus-menerus, seperti pada sel kanker. Sel-sel ini menghasilkan antibodi monoklonal yang dapat digunakan untuk mendeteksi kandungan hormon chorionic gonadotropin dalam urin wanita hamil atau mendeteksi adanya kehamilan. 4. Pembuatan antibiotik oleh mikroorganisme. Berikut beberapa contoh zat antibiotik beserta mikroorganisme yang menghasilkannya. Streptomycin oleh Streptomyces gareus, tetracycline oleh Streptomyces
Streptomyces aureus faciens, cephalosporin oleh cephalosporin atau sejenis fungi, chloromycetin atau chloromfenicol oleh Streptomyces venezuelae, penicillin oleh Penicillium notatum P. Chrysogynium. 5. Teknik bayi tabung. Teknik bayi tabung dilakukan menggunakan teknik laparoskopi, yaitu teknik yang memungkinkan sel sperma dan sel telur dalam cawan Petri atau dalam tabung sehingga pembuahan terjadi di luar atau in vitro. Hasil pembuahan tersebut kemudian ditanamkan kembali ke dalam rahim sehingga dapat mengandung dan melahirkan bayi sebagaimana mestinya. Yang pertama, penemuan tumbuhan yang tahan terhadap serangan hama serangga. Dengan begitu, penggunaan pestisida yang merusak lingkungan dapat dihindari. 2. Penggunaan mikroorganisme untuk memberikan bahan-bahan tambang dan limbah industri. 3. Kalangan industri saling berpacu dan bersaing untuk menemukan varietas-varietas tanaman maupun hewan baru dengan adanya aplikasi rekayasa genetika yang terus berkembang. 4. Produk-produk bioteknologi dalam bidang kesehatan dapat menanggulangi berbagai macam penyakit yang belum bisa ditangani sebelumnya. 5. Penemuan produk, obat-obatan maupun hormon yang semula sulit didapat dan sangat mahal dapat terjangkau oleh masyarakat. 1. Dengan ditemukannya organisme yang unggul akan menimbulkan suatu kecenderungan untuk membudidayakan organisme yang seragam sehingga dapat mengganggu keseimbangan biodiversitas makhluk hidup di alam. 2. Semakin banyak produk-produk hasil rekayasa genetika akan mengulangi penghasilan petani maupun peternak kecil sehingga mengakibatkan kecemburuan serta kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat. 3. Banyak produk rekayasa genetika yang tidak mementingkan etika dan moral, seperti cloning manusia. Sekian pemaparan tentang bioteknologi modern. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.